Berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Yasin, MSI, dan beliau sekarang sudah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Dan sebelum materi yang akan disampaikan, perkenankan kami akan menyampaikan sekilas kurikulum vitae dari beliau. Bapak Muhammad Yasin lahir di Bojonegoro tanggal 16 September 1999. S1 dan S2-nya diselesaikan di Universitas Negeri Brawijaya Malang, dan beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan apa yang telah dilakukan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, dan karena itu beliau sekarang dipercaya menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kami persilakan Pak Yasin untuk menyampaikan materinya. Mungkin kurang lebih sekitar 30 menit, dan setelah itu nanti akan kita buka dialog untuk dua narasumber, yaitu Bapak Profesor Fudin dan Bapak Muhammad Yasin. Pada Pak Yasin, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Menteri, Bapak Dr. Abdul Halim Iskandar, yang saya hormati Pak Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Ahmad Rafiuddin, yang saya hormati Sekretaris LP2M, Pak Muncin Nasir, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini tentunya dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, birokrasi, kepala desa, para pendamping desa, dan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema pada siang hari ini, membangun desa, membangun bangsa. Saya kira Bapak Ibu kita ketahui bersama bahwa memang desa ini sebenarnya telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk. Sebagaimana penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI ini. Dan alhamdulillah desa ini semakin menemukan jati dirinya sejak lahirnya Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa, yaitu 2014 yang lalu, di mana desa ini diberikan pengakuan sebagai rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul desa, kemudian subsidiaritas, desa diberikan kewenangan penuh, kewenangan lokal desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Sejak Undang-Undang 6 lahir juga desa semakin memiliki kejelasan status dan kepastian hukum terhadap desa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sangat tepat sekali apabila dengan kita membangun desa maka ketahanan bangsa ini akan terbentuk. Tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa desa ini ujung tombak. Makanya ada istilah Pak Kepala Desa ini seringkali menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok pembangunan. Karena memang semua program kegiatan itu ada di desa. Materi saya mungkin bisa dipaparkan. Mohon izin, ada banyak slide saya, mungkin tapi saya sekilas saja, nanti ini bisa dipelajari bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ada hampir 75.000 desa. Di Jawa Timur sendiri ada 7.724 desa. Saya akan mencoba menyampaikan kerangka Jawa Timur, tidak kerangka nasional, meskipun ini seminar nasional. Mudah-mudahan kasuistis Jawa Timur ini nanti akan bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kajian bahasan bagaimana kita sebenarnya membangun desa ini dengan baik agar betul-betul ketahanan itu bisa terbentuk. Kita awali permasalahan utama pasti dimanapun desa itu adalah kemiskinan. Ini adalah profil kemiskinan Jawa Timur yang terbaru, di mana masih ada 10,20% kemiskinan kita, ada 4 juta lebih. Nah, kalau kita lihat pedesaan dan perkotaan, Bapak Ibu sekalian, jadi
di desa itu sudah masih 14,16%, tapi di perkotaan angka kemiskinannya sudah 6,77. Artinya bahwa kemiskinan pedesaan ini memang 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kemiskinan di perkotaan. Ya, kita lihat juga misalnya garis kemiskinan kita saat ini ada Rp404.172. Artinya satu keluarga kalau misalnya jumlahnya 5, maka minimal pendapatan yang harus diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum itu harus 2 juta lebih. Kalau kurang dari 2 juta, maka dia dikatakan miskin. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba bandingkan tren penurunan kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Tahun 2014 sampai 2018, desa hanya turun 0,71%, kota mampu turun 1,33%. Dari sini kita bisa lihat ternyata bahwa pergerakan ekonomi pedesaan belum mampu menunjukkan signifikasinya. Tapi berbeda setelah 2018-2019, di mana pengaruh dana desa sudah mulai bisa dirasakan, di mana desa bisa turun 1,05%, tapi kota hanya turun 0,20%. Di Maret sampai September juga demikian, desa turun lebih signifikan 0,27% dan kota hanya 0,07%. Ini kondisi lanjut, kondisi kemiskinan masing-masing kabupaten kota. Kita bisa melihat mana saja kabupaten memang yang kalau bicara jumlah, maka Malang menjadi kantong kemiskinan terbesar karena memang jumlah penduduknya Malang tinggi. Tapi kalau kita lihat prosentasenya, Malang sebenarnya prosentasenya sudah 9,47%, di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau bicara prosentase, maka Sampang adalah kabupaten yang prosentase kemiskinannya paling tinggi. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa ternyata memang kemiskinannya yang rendah itu adalah perkotaan. Kota Malang, Kota Batu, ini di Kota Batu itu 3,81%. Karena memang pergerakan ekonomi perputaran uang di perkotaan itu relatif lebih tinggi dibanding di pedesaan. Oleh karena itu dana desa itu sebenarnya adalah bagaimana kita ingin mendorong supaya uang yang beredar di desa itu lebih tinggi. Karena kalau uang yang beredar di desa lebih tinggi, maka ekonomi akan tumbuh. Kita lihat kantong kemiskinan setelah kita coba lanjut. Analisis kita TNP2K kemarin diskusikan setelah kita kombinasikan antara jumlah, kemudian prosentase dan PDRB masing-masing daerah, maka ketemu. Artinya apa? Kita kalau mau fokus, misalnya LP2M, UM mau fokus menggarap pedesaan, maka bisa di kantong-kantong kemiskinan ini. Ini sudah kita coba berdasarkan jumlah dan prosentasenya. Kalau kita menggarap 15 kabupaten saja, sebenarnya sudah bisa menyelesaikan 60% permasalahan kemiskinan Jawa Timur dari 38 Kapkota. Nah, apa yang diperankan oleh Dinas PMD, lanjut, Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, kita punya berbagai program core bisnis kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan coba jelaskan satu persatu, ini ada di slide, mulai dari bagaimana kita ngurusi BUM desa, kita kemudian ngurusi pasar desa, kita ngurusi permodalan, kemudian kemiskinan, lembaga kemasyarakatan, teknologi tepat guna, pembangunan kawasan, sampai tata kelola pemerintahan, yaitu peningkatan kapasitas aparatur dan administrasi pemerintahan desa. Lanjut, di bidang kemiskinan, tadi Pak Rektor juga sudah menyebut, kita punya yang namanya program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera, atau Jalin Matra. Jalin Matra ini adalah upaya percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Lanjut slide-nya. Ada 3 program, yang pertama adalah PFK, Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan, di mana semua janda-janda miskin yang ada di Jawa Timur itu dibantu. Kemudian ada PK2, Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan, ini yang
permodalan yang diberikan kepada BUMDesa, kepada 700 BUMDesa, supaya BUMDesa bisa memberikan permodalan yang murah bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di desa. Kemudian yang ketiga adalah bantuan rumah tangga sangat miskin, di mana semua rumah tangga sangat miskin yang kehidupannya, tingkat kesejahteraannya 5% paling bawah, itu kita kasih bantuan permodalan untuk bisa memulai usaha. Dan ini didampingi oleh LP2MUM. Kita lanjut, kita sudah melakukan evaluasi, hasilnya Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di slide yang nanti bisa dipelajari. Terus lanjut, nah untuk tahun 2020 Ibu Bapak sekalian, kita lakukan transformasi. Lanjut slide-nya. Ya. Jadi Jalin Matra ini kita lakukan transformasi menjadi Jatim Puspa, pemberdayaan usaha perempuan. Jadi yang kita bantu nanti adalah semua kelompok desil 1, desil 2 yang ada di persentil 8, 9, 10, 11, 12 itu kita bantu. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sebagai referensi saja, kalau kita ingin membantu kemiskinan itu sebenarnya kita berkejaran dengan teori yang namanya poverty dynamic. Jadi di satu sisi, kalau saya ibaratkan itu ada yang di garis itu persentil 5 sampai 15 itu adalah tingkat kesejahteraan. Ada mulai 1 sampai 40 yang itu seringkali dinamakan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, garis kemiskinan itu ada di sekitar persentil 10 itu. Nah, kita menanggulangi kemiskinan itu sebenarnya berkejaran. Orang yang di bawah garis kemiskinan itu kita bantu supaya bisa naik tangga untuk bisa mover. Tapi di satu sisi yang di atas, kalau tidak kita jaga, itu juga bisa jatuh. Kemudian dia menjadi miskin. Makanya kita harus berkejaran. Kita mungkin bisa mengangkat 100 orang, tapi kalau yang jatuh 150 ya sama saja, maka kita akan rugi 50-nya. Oleh karena itu harus bersamaan. Yang rentan miskin juga kita kasih sosial bumpernya, kemudian yang miskin kita angkat supaya bisa menjadi miskin. Nah, supaya cepat, maka program kami milih. Kenapa memilih? Idealnya sih semua dibantu. Tapi karena keterbatasan pendanaan, maka kami memilih yang di sekitar garis kemiskinan saja. Jadi moderat telibur itulah yang kita pilih supaya mudah. Kalau ngangkat yang persentil 1, itu naiknya susah. Bayangkan bisa meloncat ke 10 tingkatan itu susah. Tapi kalau di persentil 9, hanya naik 1 tingkat itu akan lebih mudah. Ini teorinya saja. Lanjut. Nah, ini metanya, lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di samping kemiskinan untuk mendorong percepatan tadi saya sampaikan, kita juga punya kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan pelatihan kewirausahaan, macam-macam, mulai pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue kering, pelatihan pembuatan makanan olahan berbasis ikan, dan sebagainya. Ini kita latih di berbagai hal, dan kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan beberapa praktisi pengusaha yang memang punya pengalaman di bidang makanan olahan seperti itu, kewirausahaan. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita ada yang namanya kampung kreasi. Apa yang dilakukan, apa yang sudah dilatihkan tadi, kita coba kasih tempat. Biasanya kita di Royal Plaza, itu kita siapkan stand selama seminggu. Silakan mereka bisa jualan di situ gratis standnya. Supaya apa? Para pengusaha, BUMDesa, UMKM ini bisa ngetes produknya mampu bersaing di pasaran atau tidak. Nah, yang ketiga kita coba ada yang namanya lomba video kreatif. Sekarang ini IT itu menjadi media yang sangat luar biasa pengaruhnya, sehingga kita mendidik masyarakat pedesaan, para pemuda pedesaan dengan cukup dengan HP-nya. Harapan kami bisa memvideo potensi-potensi yang dimiliki di desa, kemudian di-share ke YouTube, di-share ke medsos, dan sebagainya, supaya dikenal masyarakat. Nah, ini kita latih, kita lombakan supaya apa? Nanti ada investor ataupun ada masyarakat yang bisa datang ke desa. Kalau masyarakat datang ke desa pasti bawa uang, pasti butuh ngopi, butuh makan, maka akan ada perputaran uang. Kami di Dinas PMD juga ada yang namanya pengembangan pasar desa.
mulai dari pelatihan permodalan, kemudian penguatan kapasitas kelembagaan berupa paguyuban pedagang pasar, koperasi pasar desa, dan sebagainya. Kita juga lakukan kebijakannya, inovasinya, dan pengelolaannya seperti apa. Dan ini juga kita beli reward, kita kasih reward bagi pasar-pasar yang bagus. Lanjut, kita juga di samping itu tadi setelah kita latih, kita ada namanya program bibit jamur bank, bimbingan teknis dan pinjaman murah melalui bank. Jadi UMKM yang sudah jalan, sudah itu kita latih, kita siapkan. Setelah dia bisa melakukan kegiatan usaha, dia kita akseskan ke perbankan. APBD Provinsi Jawa Timur kita taruh di Bank UMKM, di Bank Jatim, yang itu bisa diakses oleh BUMDesa, oleh UMKM, dengan pinjaman murah 1 tahun 4-6%. Nah ini yang kita lakukan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa salah satu prioritas untuk menggerakkan ekonomi pedesaan itu adalah entitas yang kita beri nama Badan Usaha Milik Desa. Memang BUMDesa ini tidak wajib, tapi bunyinya adalah dapat. Kita persilahkan bagi desa-desa yang memiliki potensi, silakan mendirikan BUMDesa. Tapi kalau tidak memiliki potensi, jangan sekali-kali mendirikan BUMDesa. BUMDesa bukan untuk pemerintah, bukan untuk provinsi, bukan untuk kabupaten, tapi untuk masyarakat dan pemerintah desa. Sehingga yang punya potensi lah silakan membentuk BUMDesa. Nah, di Jawa Timur, karena perkembangan BUMDesa ini belum semuanya bagus, kita mendirikan yang namanya klinik BUMDesa. Ada 7.724 desa yang sudah memiliki BUMDesa, 5.900 BUMDesa. Tapi yang maju itu baru sedikit. Oleh karena itu, supaya bisa meningkatkan kapasitasnya, kita berikan klinik BUMDesa. Klinik BUMDesa ini offline sama online. Jadi BUMDesa di seluruh Jawa Timur bisa membuka aplikasi ini dan bisa sekolah gratis di sana, tutorial dengan online. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, lanjut. Nah, inovasi ini alhamdulillah masuk top 99 inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Apa yang dilakukan di klinik BUMDesa, salah satunya juga kita mengakseskan kerjasama dengan berbagai pihak. Setelah BUMDesa mengisi di aplikasi itu, nanti BUMDesa ini akan mengetahui saya posisinya di pemula, berkembang, atau maju. Kalau pemula, maka teori-teorinya, materi-materinya adalah untuk BUMDesa yang pemula. Misalnya bagaimana cara mendirikan BUMDesa, legal drafting peraturan desa tentang BUMDesa, tata kelola BUMDesa seperti itu. Tapi yang sudah maju, sudah bicara kerjasama, permodalan, administrasi pengelolaan keuangan, dan sebagainya lah. Ini salah satu yang sudah kita fasilitasi. Misalnya dengan BNI. Dengan BNI, kita sudah kerjasama dengan 1.325 BUMDesa yang bisa menjadi agen laku pandainya BNI. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya mau melakukan transaksi, bisa cukup di BUMDesa. Tokopedia juga sudah ada 10 BUMDesa yang menjadi binaan Tokopedia untuk bisa memasarkan produk-produknya. Dengan HM Sampurna ada 20 BUMDesa yang diberi fasilitasi pelatihan, permodalan, sampai peningkatan kapasitas pendampingan. Kita dengan Bank UMKM, tadi saya contohkan, kita bibit jamur bank itu, ada BUMDesa Sekapuk ini meminjam di uangnya APBD lewat Bank UMKM 550 juta yang jasanya hanya 4-6%. Kemudian kita juga kerjasama dengan BUMN PT Mitra BUMDesa Nusantara. Di mengembangkan investasi bagi BUMDesa, ada 2 BUMDesa yang di Singosari Malang sama di Pacitan. Ya, ini investasinya bisa sampai 2 miliar. Dengan PT Pos Indonesia, kita ada 369 BUMDesa. Lanjut. Nah, ini perkembangannya BUMDesa kita di Jawa Timur, alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan yang signifikan. Yang awalnya yang pemula itu ada
hampir 5.000 tapi sekarang tinggal 3.000, artinya turun. Yang berkembang yang awalnya hanya 355 naik menjadi 1.900. Yang maju yang awalnya hanya 58 sudah meningkat menjadi 197. Bapak Ibu sekalian, kami juga punya bagaimana menguatkan desa ini, lanjut. Itu juga ada yang namanya ini yang paling penting, mitra pemerintah desa itu adalah lembaga kemasyarakatan. Maka kita terus dorong bagaimana LPMD, bagaimana Karang Taruna, bagaimana Posyandu, bagaimana PKK ini kita dorong supaya benar-benar menjadi mitra pemerintah desa dalam mengembangkan partisipasi aktif dalam pengelolaan maupun pengawasan pembangunan. Kita ada pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat. Kita ada rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan sebagainya. Lanjut. Nah, kami akan mencoba menjelaskan terkait dengan lanjut. Nah, terkait dengan dana desa. Bapak Ibu sekalian, Jawa Timur itu sejak 2015 memperoleh dana desa awalnya hanya 2,2 triliun. Tapi sekarang di 2020 ini sudah 7,570 triliun. Jadi perkembangannya sangat banyak. Memang kalau sesuai dengan ketentuan, memang diharapkan dana desa ini digunakan untuk memenuhi dan menjawab permasalahan yang ada di desa. Tapi Pak Menteri sudah menyampaikan salah satu kendalanya adalah masih lebih banyak keinginan dibanding kebutuhan. Sehingga bisa kita lihat hampir 80% itu lebih bersifat untuk pembangunan fisik. Padahal harapannya adalah investasi ekonomi dan pemberdayaan ini yang lebih banyak. Sampai dengan realisasi 24 Juni, dana desa tahun 2020 sudah cair 65,19% atau 4,9 triliun. Digunakan untuk apa saja? Lanjut. Untuk sampai dengan tahun 2019 ini, inilah capaian dana desa. Sudah mampu membangun 26.885 jalan desa kilometer. Jembatan ada 225.000, pasar desa, BUMDesa, embung, sumur, polindes, air bersih, penahan tanah, irigasi, PAUD, dan sebagainya, Bapak Ibu bisa. Artinya memang hampir sebagian besar masih fisik, tapi memang sudah lumayan. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan indeks desa membangun, lain tadi juga ada yang tanya. Jadi indeks pembangunan desa dengan indeks desa membangun. Kalau indeks pembangunan desa itu memang pengukuran dengan potensi desa yang dilakukan oleh Bappenas. Kalau indeks desa membangun ini oleh Kementerian Desa. Yang ini digunakan sebagai indikator untuk menentukan jumlah dana desa. Itu pakai IDM. Nah ini pemerintah sedang menyusun bagaimana bisa menyatukan antara IPD dengan IDM ini. Nah di Jawa Timur tahun 2019 ini masih ada 2 desa yang sangat tertinggal. Satu ada di Sidoarjo, Reno Kenongo karena memang kena lumpur lapindo, yang satu ada di Bondowoso. Kemudian yang tertinggal masih ada 363 desa, tapi ini sudah turun cukup banyak, awalnya 1.500 desa tertinggal. Dan berkembang 5.300, maju 1.800, dan yang mandiri sudah 166. Hasil evaluasi kita dari data yang masuk, dari 363 desa tertinggal ini insya Allah sudah turun sangat drastis, paling hanya tersisa sekitar 9-10%. Ini jumlah dana desa di masing-masing kabupaten, Bapak Ibu bisa cermati, lanjut. Dan sudah salur, tadi saya sampaikan ini jumlahnya yang sudah tersalurkan ada 65,19%. Terus, nah ini yang penting juga Bapak Ibu sekalian, di era pandemi COVID ini, dana desa itu ada perubahan yang sangat signifikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang 2 tahun 2020, di mana terkait keuangan negara. Di situ disebutkan dana desa yang awalnya digunakan untuk kegiatan yang bersifat pendekatannya potensi ekonomi desa, maka sekarang dirubah. Dana desa digunakan untuk 2 hal. Yang pertama adalah penanganan COVID, yang kedua adalah untuk bantuan langsung tunai.
Siapa saja yang boleh menerima bantuan langsung tunai, syaratnya harus keluarga miskin. Tapi keluarga miskin yang belum menerima bansos lain seperti BPNT, PKH, prakerja, dan bansos tunai lainnya, itu yang diberikan. Dan jumlahnya 600.000 kali 3 bulan dan 300.000 kali 3 bulan, berarti totalnya 6 bulan. Untuk itu semua, Bapak Ibu sekalian, kami di pemerintahan juga melakukan tata kelola pemerintahan. Salah satu kendala utama itu biasanya di bidang data. Kami siapkan yang namanya aplikasi Data Desa Center. Ada beberapa desa yang tidak perlu saya sebutkan. Kalau ganti kepala desa, itu semua administrasi pemerintahnya itu hilang. Bahkan ada yang ngapunten, mohon maaf, dibakar. Sehingga desa, begitu kepala desa menjabat baru, dia harus mengawali nol. Bukunya, administrasinya lah. Data Desa Center ini akan menjembatani seperti itu. Karena semua data-data yang ada di desa akan dimasukkan di kontennya milik Data Desa Center ini, sehingga ini bisa digunakan oleh siapapun dalam rangka pengambilan kebijakan yang ada di desa. Lanjut. Kami juga sedang melakukan penataan UPK ex-BNPM yang dulu untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Nah, ada 1,6 triliun uang ini dikelola oleh UPK, dan setelah BNPM berakhir, maka ini perlu ditata. Apa yang dilakukan adalah melakukan transformasi dari UPK ini menjadi BUM Desa Bersama. Dan ini sudah kita lakukan di Jawa Timur. Lanjut, kita juga punya peninggalan dari zaman Belanda sampai sekarang masih eksis yang namanya Badan Kredit Desa. Nah, ini sudah kita bina dengan teman-teman OJK, alhamdulillah sudah ada POJK-nya sejak tahun 2016, maka BKD ini diminta memilih untuk menjadi LKM, menjadi BPR, atau menjadi BUM Desa. Nah, salah satu pilihan yang sangat mungkin dengan melihat profil BKD di Jawa Timur, maka satu-satunya adalah menjadi badan usaha milik desa atau unit usahanya BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Lanjut. Ini beberapa kerjasama yang tadi saya ceritakan, misalnya BUMDesma Singosari. Jadi BUMDesma ini sudah memiliki unit usaha yang namanya PT Mitra Desa Jatim Solusi, MDJS. Nah, PT MDJS ini miliknya unit usaha BUM Desa sudah bekerja sama dengan PT MBN. Bahkan sekarang sudah kerjasama dengan PT Pertamina untuk membentuk yang namanya Pertasop, toko dan sebagainya. Lanjut, ini beberapa foto-fotonya, Bapak Ibu bisa persani. Nah, ini salah satu yang kita utamakan adalah penjualannya, di samping tentunya pabrikan, yang paling penting adalah bagaimana toko ini mampu menjual produk-produk masyarakat sehingga usaha-usaha kerajinan, boom industri itu bisa dibangun. Lanjut, di Malang juga ada desa wisata yang dikelola oleh BUM Desa yang sangat bagus dan menarik, karena ini sekaligus juga sebagai wisata edukasi, yaitu Bonpring di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Ini memiliki embung yang sangat bagus dan punya kebun bambu yang luasnya 40 hektaran lebih, dan di situ ada berbagai macam spesies bambu yang ada di dunia, sehingga bisa menjadi pusat kajian penelitian sekaligus menjadi tempat wisata. Kita juga punya BUM Desa Pujon Kidul yang sudah menasional, karena BUM Desa ini sebenarnya sangat sederhana, di tengah sawah kemudian dibangun kafe sehingga kita bisa menikmati kopi, makan siang atau makan menjelang sore itu di situ, dan pemandangannya sangat luar biasa. BUM Desa ini sudah mampu menyumbangkan PAD 2019 saja 1,8 miliar satu tahun PAD, dan tahun ini mestinya targetnya 2,5 miliar, tapi karena pandemi ini sempat ditutup, mudah-mudahan tetap bisa eksis. Kita juga punya BUM Desa yang di unit usaha peternakan ayam. Ini ada di Bojonegoro, Desa Kacangan, Kecamatan Tambarrejo. Lanjut, kita juga punya BUM Desa di Madiun, Watu Rumpuk, ada di Mendak, Madiun. Ini juga bagus sekali dan wisatawannya ramai sekali. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian beberapa contoh-contoh potensi desa yang bisa kita kembangkan. Kalau semua desa mampu memiliki unggulan-unggulan seperti ini, maka diharapkan dana desa itu bisa berputar di desa
tidak cepat lari kembali lagi ke kota. Karena kuncinya ekonomi, darahnya ekonomi itu adalah uang. Kalau di desa itu banyak uang yang beredar, maka ekonomi akan tumbuh dan kemiskinan akan bisa terselesaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.